Kisah ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang jenis cinta yang dicela masyarakat, yang memisahkan berdasarkan usia, dan yang dikhianati oleh kesetiaan. Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun jatuh cinta pada seorang wanita berusia 37 tahun yang sudah menikah. Dua dunia yang berbeda, satu rahasia berbahaya. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Film dimulai dengan pemandangan laut yang tenang. Seorang wanita terlihat sedang mandi di air. Kecantikannya menarik perhatian seorang pemuda bernama Joy. Nama wanita itu adalah Rose. Dan Joy mulai diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Saat menatap Rose, Joy tanpa sengaja mengeluarkan suara yang membuat Rose menyadarinya. Malu dan gugup, Joy panik dan lari dari pantai. Hei, du! Beberapa waktu kemudian, Joy sedang berjalan-jalan di pasar bersama orang tuanya dan adik perempuannya. Di sana, ia melihat Rose lagi, kali ini sedang berbelanja. Setelah Rose selesai dan hendak pergi, Joy mulai mengikutinya. Langkahnya membawanya ke hotel tempat Rose menginap. Tanpa disadari, ia sampai di luar kamar Rose. Saat itu, Rose keluar untuk mengambil sandalnya dan melihat Joy. Ia bertanya kepada Joy apakah dia orang yang ada di pantai sebelumnya. Joy yang gugup menyangkalnya dan mencoba pergi, tetapi Rose menghentikannya dan mengundangnya masuk ke kamarnya. Mendengar itu, Joy masuk. Rose mengamati Joy dengan saksama, lalu perlahan mulai melepaskan pakaiannya. Tetapi sekali lagi, Joy ketakutan dan langsung lari keluar kamar. Joy adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang bersekolah di SMA, sementara Rose berusia sekitar 37 tahun dan bekerja di kantor pos. Keesokan harinya, Joy berada di sekolah dan berprestasi dalam pelajarannya. Sepulang sekolah, ia menelepon hotel dan menanyakan kamar tempat Rose menginap. Ia berbohong kepada staf hotel, mengatakan bahwa dia kerabat Rose untuk mendapatkan alamatnya. Sementara itu, Rose sedang bekerja mengantarkan surat kepada orang-orang. Selama waktu ini, Joy mulai mengawasinya dari kejauhan. Staf hotel telah memberikan alamat Rose kepadanya, dan sekarang dia mulai mengikutinya lagi. Setelah mengamati Rose, Joy kembali ke rumah. Ibu Joy, Mariam, sangat menyayangi kedua anaknya. Di sisi lain, Rose, setelah mengantarkan surat, kembali ke kantornya. Di sore harinya, saat ia hendak pulang, ia menemukan beberapa bunga di sepedanya. Bunga-bunga itu diberikan oleh Joy dan Rose membawanya pulang. Keesokan harinya, Rose kembali bekerja dan Joy, yang bolos sekolah, mulai mengikutinya lagi. Melihat Joy membuntutinya, Rose menghentikan sepedanya, mendekatinya, dan bertanya mengapa dia mengikutinya. Joy berbohong, mengatakan bahwa dia hanya lewat, tetapi Rose mengetahui kebohongannya. Ia menyuruhnya menjauh darinya dan pergi. Kata-katanya membuat Joy merasa sedih. Sore harinya, ketika Rose kembali ke rumah, ia melihat Joy berdiri di luar rumahnya. Joy sangat ingin berteman dengannya. Tetapi Rose menghentikannya di luar dan berkata bahwa dia punya kekasih, dan dirinya jauh lebih tua dari Joy. Maka dari itu, Rose menolak untuk berteman. Setelah mengatakan itu, ia menyuruhnya pergi dan menutup pintu. Rose masih berdiri di dekat pintu ketika ia mendengar suara Joy jatuh. Ia bergegas keluar dan membantunya berdiri. Joy mengalami cedera tangan akibat jatuh, jadi Rose membawanya masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, ia mulai membalut lukanya. Joy bertanya tentang kekasihnya, dan Rose menjawab dengan memberitahunya kekasihnya sedang pergi ke kota lain untuk bekerja dan akan segera kembali. Joy kemudian bertanya apa yang Rose lakukan di hotel. Rose menjawab ada beberapa pekerjaan, jadi dia menginap di hotel seharian. Mendengar ini, Joy berkata bahwa dirinya takut di hotel, tapi hari ini dia tidak akan takut untuk melarikan diri. Mendengarnya, Rose membawanya ke kamar tidurnya.
Dia juga telah lama mendambakan keintiman dan menginginkan gairah. Saat dia mulai membuka pakaian, Joy mencapai klimaks sebelum waktunya di celananya. Sekali lagi, Joy tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Rose memintanya untuk pergi. Saat Joy hendak pulang, dia bertanya apakah dia bisa kembali lagi. Namun Rose tidak menjawab dan Joy pergi. Keesokan harinya, Joy mengikuti rutinitasnya seperti biasa, sekolah di siang hari, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Setelah kelas, dia mengambil sebotol alkohol dan pergi ke tempat Rose. Di dalam, suasananya tenang tetapi penuh gairah. Rose penasaran, bertanya tentang keluarganya. Dengan senyum setengah hati dan tatapan kosong, Joy mulai bercerita. Ayahnya, seorang pengusaha sukses. Ibunya, seorang pemimpi dengan kameranya. Dulunya, ibunya begitu penuh visi sehingga ayahnya membangun studio pribadi untuknya. Tetapi mimpi tidak selalu mekar. Sekarang studio itu hanya mengumpulkan debu dan kenangan. Obrolan mereka bergeser menjadi rayuan, lembut dan perlahan. Dan kali ini, Joy tahu persis bagaimana menanggapi sinyal Rose. Dia tidak terburu-buru. Dia membaca Rose, menyesuaikan energinya, dan untuk pertama kalinya benar-benar membuatnya merasa puas hingga Rose tidak hanya bahagia, dia berseri-seri karena keindahan hari itu. Wenn es soweit ist. Keesokan harinya setelah sekolah, Joy berada di rumah. Ibunya, Mariam, hendak keluar dan meminta Joy untuk menjaga adiknya. Setelah memberikan tanggung jawab itu kepada Joy, dia pergi. Tak lama kemudian, hujan mulai turun. Adik perempuan Joy mulai menonton TV sementara Joy mengambil sepedanya dan pergi menemui Rose. Hujan telah membasahi pakaian Joy, jadi Rose memintanya untuk berganti pakaian. Saat berganti pakaian, keduanya menjadi bergairah, dan Joy sepenuhnya memuaskan hasrat Rose. Kali ini, Rose sangat gembira karena Joy telah memuaskan dahaganya. Was das? Oh yeah, du hast die besorgt, yeah! Tepat saat itu, Rose mendengar suara mobil kekasihnya. Panik, dia cepat-cepat merapikan diri dan dengan tergesa-gesa, hanya memberikan setengah pakaian Joy, memintanya untuk menunggu di balkon. Nama kekasihnya adalah Will. Rose berharap Will segera pergi, tetapi karena hujan, Will tidak pergi kemanapun. Di sisi lain Joy basah kuyup dan kedinginan di luar. Rose memanfaatkan kesempatan untuk memberinya selimut. Joy juga berharap Will segera pergi, tetapi Will mulai bercinta dengan Rose dan mendengar suara mereka. Joy merasa sangat sakit hati. Setelah beberapa saat, ketika Will tertidur membawa Joy kembali ke dalam dari balkon dan menyuruhnya pulang. Dia telah jatuh cinta pada Rose dan tidak tahan melihatnya bersama orang lain. Joe, es ging nicht anders. Ketika dia sampai di rumah, Maria memarahinya habis-habisan karena meninggalkan adiknya sendirian. Ayah Joy, Norman, juga telah pulang. Mariam ingin Norman memarahi Joy juga, tetapi Norman tidak setuju. Keesokan harinya, Rose datang ke sekolah Joy untuk memeriksa kesehatannya, tetapi Joy menyebutnya wanita murahan dan menyuruhnya pergi. Mendengar ini, mereka berdebat. Rose berkata telah memberitahunya tentang Will sejak awal, tetapi Joy terus mengejarnya. Setelah mengatakan itu, Joy pergi. Malam itu, Rose pergi ke studio Mariam, yang telah lama tutup. Joy memanggilnya ke sana dan meminta maaf karena telah memanggilnya dengan sebutan yang buruk. Rose memaafkannya dan mereka akhirnya kembali bermesraan. Seiring berjalannya waktu, cinta mereka tumbuh. Mereka menghabiskan sepanjang hari berkeliling dan mengambil foto satu sama lain. Suatu hari, Joy mengajak Rose ke sebuah rumah pertanian yang jauh dari kota milik ayahnya. Di sana, mereka sekali lagi menikmati keintiman. Sementara itu,
Mariam sedang membersihkan kamar Joy dan menemukan ponselnya yang ia lupakan di rumah. Ia melihat foto-foto Rose di ponsel itu. Malam itu, ketika Rose pulang, Will ada di sana. Ia bertanya kemana Rose pergi. Rose mencoba menghindari pertanyaan itu, tetapi Will menjadi curiga. Tetangga memberitahunya bahwa seorang anak laki-laki mengunjunginya, tapi Rose tetap diam, yang membuat Will menghancurkan beberapa botol dengan marah hingga sebuah pecahan kaca melukai Rose. Melihatnya terluka, kemarahan Will mereda. Ia segera memberinya obat dan menyuruhnya tidur. Sebelum tidur, Rose mengakui bahwa seorang anak laki-laki datang menemuinya, dan ia mengaku telah melakukan kesalahan besar. Will sangat marah, tetapi memaafkannya. Sementara itu, Maria menanyai Joy tentang Rose. Joy berbohong, mengatakan bahwa Rose hanya seorang teman. Ketika didesak, ia mengungkapkan bahwa Rose bekerja di kantor pos. Mariam kemudian menceritakan semuanya kepada Norman, mengatakan anak mereka telah melakukan hubungan gelap dari seorang wanita yang lebih tua dan kecanduan padanya. Keesokan harinya, Mariam pergi ke kantor Rose dan memperingatkannya untuk menjauhi Joy karena ujian akhirnya akan segera tiba. Dia ingin Joy belajar dan menjadi sukses, dan tidak menyetujui persahabatan mereka. Keesokan harinya, Rose datang ke sekolah Joy untuk memberitahunya tentang pernikahannya yang akan datang dengan Will, berharap Joy akan melupakannya dan fokus pada ujiannya. Namun pikiran tentang pernikahan Rose membuat Joy gila. Beberapa hari kemudian, ujiannya dimulai, tetapi Joy menghilang dari kamarnya, membuat orang tuanya terkejut. Situasi ini sangat penting bagi Joy untuk mengikuti ujiannya atau seluruh tahun ajarannya akan sia-sia. Pada hari yang sama, Rose menikah dan Will sedang menyiapkan mobil pengantin. Norman mendekati Will dan bertanya tentang Joy, curiga dia mungkin bersama Rose. Rose mendengar ini dari jendela dan bergegas menemui Norman. Norman juga bertanya tentang Jay. Meskipun Joy tidak bersamanya, Rose tahu di mana dia mungkin berada. Dia dan Norman mencarinya dan segera sampai di rumah pertanian tempat Joy dan Rose bermesraan. Mereka menemukan Joy di sana dalam keadaan mabuk. Mereka segera menyiramnya dengan air dingin untuk membuatnya sadar. Setelah sadar, Joy membentak ayahnya, berkata bahwa dia tak pernah memberinya waktu, dan sekarang ayahnya mengkhawatirkannya. Entah bagaimana, Norman berhasil menenangkannya dan membawanya pulang. Kemudian, Joy mulai mengikuti ujiannya sementara Rose menikah dengan Will. Joy menyadari bahwa dia tidak bisa menikahi Rose karena perbedaan usia dan pengalaman mereka. Pada akhirnya, Joy melanjutkan hidupnya dan tetap bahagia bahkan setelah Rose pergi. Dan dengan demikian, cerita ini berakhir. Gimana nih tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan video alur film lainnya dan terbaru di channel ini. Terima kasih yang udah subscribe channel ini, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di alur film lainnya. I don't need to touch.